pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Hafsah Nurmutmainah, mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan, Universitas Pajajaran, akan sedikit mengulas mengenai karakteristik stok dari ikan layang biru atau Decapterus macarellus dari hasil studi kasus di perairan Laut Jawa dan perairan Tanjung Verde, Afrika Utara. Dan sebelum masuk ke pembahasan inti, ikan layang biru atau Decapterus macarellus ini merupakan salah satu spesies dari kelompok ikan pelagis kecil yang menjadi salah satu sumber pemasukan di banyak negara berkembang dalam sektor perikanan dan kelautan. Salah satunya di beberapa negara di Asia dan negara di Afrika. FAO juga mencatat bahwa di tahun 2018 dari total 85 juta ton, sebanyak 85%-nya ini datang dari kelompok pelagis kecil. Jadi ikan layang biru ini juga turut serta berkontribusi sebanyak 2% dari total hasil tangkapan secara global. Dan saat ini pemanfaatan ikan pelagis kecil termasuk ikan layang biru memasuki kondisi yang tergolong fully exploited. Yang hal ini disinyalir karena beberapa kegiatan yang dilakukan oleh nelayan tradisional yang banyaknya tidak tercatat dan tidak terpantau sehingga menyebabkan stok satu populasi itu terganggu di perairan. Oleh karena itu kita harus dapat mempelajari karakteristik stok. Untuk apa? Yang pertama untuk mengetahui kepadatan dan ketersediaan stok populasi. Jadi dari karakteristik stok ini kita dapat bisa memastikan apakah populasi satu spesies di satu perairan itu stoknya masih bisa kita manfaatkan atau justru sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan secara masif, secara besar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui distribusi pertumbuhan populasi. Dari sini juga kita bisa mengetahui seberapa jauh distribusi frekuensi panjang atau bobot dari populasi suatu spesies di perairan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kondisi sumber daya perikanan. Masih berkaitan dengan ketersediaan stok populasi, jadi kita juga bisa tahu sumber daya perikanan itu masih bisa kita manfaatkan atau justru mungkin kegiatan penangkapannya harus dikurangi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sebagai bahan pertimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, pada kali ini saya akan membandingkan hasil riset yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Prihartini dan riset yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Dalus mengenai ikan layang biru yang ditangkap pada tahun 2004 di Laut Jawa dan di Tanjung Verde untuk mengetahui perbedaan distribusi frekuensi panjang ikan layang biru di Laut Jawa dan di perairan Tanjung Verde. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu ikan layang biru yang ditangkap di Laut Jawa. Bisa kita lihat di sini rentang terpendeknya itu berada di angka 100 sampai 105 mm. Sedangkan rentang paling panjangnya itu berada pada 232 sampai 237 mm. Dengan jumlahnya sama ya, yang terendah dengan yang tertinggi, yang terpanjang sama-sama 2 ekor. Kemudian jika kita lihat pada distribusi frekuensi panjang ikan layang yang ada di Tanjung Verde, itu rentang terpendeknya, rentang panjang yang paling pendeknya itu ada di 208 sampai 213 mm. Sedangkan rentang yang paling panjang itu ada di 298 sampai 303 mm. Nah, jika kita lihat teman-teman, distribusi panjang dari ikan layang biru yang ada di Tanjung Verde itu cenderung lebih panjang dibandingkan ikan layang biru yang ada di perairan Laut Jawa. Nah, kenapa begitu? Pertama, perubahan stok yang berkaitan dengan perubahan distribusi pertumbuhan yang pada kali ini kita bahas distribusi panjang. Itu selain daripada dipengaruhi oleh faktor lingkungan,
juga dapat dipengaruhi oleh hasil tangkapan. Tuh. Nah, hasil tangkapan ini bisa dianalisis secara matematis yang ditunjukkan dengan panjang rata-rata dari ikan yang ditangkap. Nah, ini kita menganalisis dari ikan layang biru. Kalau kita lihat dari tabel ini, yang paling banyak jumlahnya itu berada pada rentang 172 hingga 177 mm. Nah, pada ukuran ini ikan sebagian besar sudah memasuki tingkat kematangan gonad atau TKG 3. Nah, artinya sebagian besar ikan layang biru yang ditangkap di perairan Laut Jawa itu berada dalam keadaan matang gonad. Nah, sehingga sebagian besar ikan yang justru berada dalam ukuran yang relatif panjang dan telah siap melakukan pemijahan atau sudah waktunya melakukan pemijahan, itu justru lebih sedikit ditangkap karena ikan tersebut cenderung memasuki area spawning ground untuk melakukan pemijahan. Jadi ikan yang tertangkap lebih banyak pada fase TKG 3, tingkat kematangan gonad 3 gitu. Nah, kemudian jika kita tinjau ikan-ikan yang belum mencapai matang gonad atau belum dapat melakukan pemijahan, jika lebih banyak dieksploitasi, maka ikan itu memiliki kemampuan bertahan hidup dengan cara mendorong matang gonad pada usia lebih awal, sehingga panjang tubuh ikan pada saat matang gonad belum mencapai ukuran panjang yang sebagaimana harusnya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, semakin tingginya hasil tangkapan, maka distribusi panjang dari ikan yang ditangkap juga bisa lebih menyusut. Kita lakukan analisis dari hasil tangkapan di perairan Laut Jawa dan Tanjung Verde. Jika kita lihat dari grafik ini, hasil tangkapan ikan layang biru yang berada di Laut Jawa itu berada pada angka yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan hasil tangkapan ikan layang biru yang ada di Tanjung Verde. Bisa kita lihat di sini juga di grafik hasil tangkapan layang biru di Laut Jawa itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dari sebanyak 16.000 di tahun 2005 jauh menurun sampai ke 4.500 ton di tahun 2006, dan angkanya terus turun sampai tahun 2012 gitu. Berbeda dengan hasil tangkapan di perairan Tanjung Verde yang cenderung lebih stabil, tidak ada kenaikan atau penurunan yang sangat tinggi atau signifikan gitu. Nah, hal ini kita kembalikan lagi kepada distribusi panjang hasil tangkapan ikan layang biru di Laut Jawa dan di perairan Tanjung Verde. Karena kita lihat dari grafik sebelumnya, hasil tangkapan di Laut Jawa itu tiap tahunnya mengalami penurunan dan berada pada angka yang sangat tinggi sampai mencapai 16.000 ton. Maka keterkaitan antara hasil tangkapan dengan ketersediaan stok populasi beserta distribusi frekuensi pertumbuhan ikan yang pada hal ini diambil aspek panjangnya itu memiliki keterkaitan yang sangat erat gitu. Jadi kembali lagi, distribusi panjang ikan yang ditangkap jika hasil tangkapannya semakin tinggi, maka
distribusi panjangnya juga akan semakin menurun karena ikan secara otomatis berdasarkan insting survivalnya akan em, membuat dirinya dapat matang gonad dalam usia yang masih sangat dini, sehingga ikan dapat matang gonad pada ukuran panjang yang belum relatif pada ukuran panjang yang seharusnya, sehingga lambat laun hasil tangkapan eh, hasil tangkapan ikan layang sewaktu-waktu akan mencapai distribusi frekuensi panjang yang semakin menyusut. Nah, saat eh, ikan yang berada dalam usia reproduksi semakin berkurang, nah maka stok populasi ikan juga dapat turut berkurang seiring berjalannya waktu, yang mengakibatkan hasil tangkapan juga akan semakin menurun. Nah, hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suarsono dan Zamroni di tahun 2013 bahwa jenis ikan dengan ukuran rata-rata panjang pada rentang yang cukup minimum itu lebih rentan terhadap eksploitasi gitu, karena memang panjangnya masih belum pada relatif yang optimum dan belum maksimal untuk melakukan reproduksi, tapi sudah ditangkap, sudah dieksploitasi gitu. Jadi satu populasi juga pada akhirnya reproduksinya terhambat dan stok populasi di perairan tersebut bisa jadi berkurang sehingga mempengaruhi hasil tangkapan tahunan nelayan. Nah, kemudian selain daripada tadi hasil tangkapan, apalagi yang dapat mempengaruhi stok populasi? Yang pertama ada faktor lingkungan. Itu dapat dipengaruhi dari polusi, yang kemudian berkaitan erat dengan kualitas satu perairan. Kemudian yang kedua bencana alam yang dapat menghapus sebagian populasi dari satu spesies. Dan yang ketiga anomali klimatologi. Mungkin saat ini erat kaitannya dengan climate change atau perubahan lingkungan. Yang kedua mortalitas penangkapan. Jelas tadi yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, semakin tinggi hasil tangkapan, maka lambat laun distribusi frekuensi panjang dari satu populasi juga akan menyusut karena reproduksi ikan itu terdorong untuk bereproduksi dalam usia yang sangat muda, sehingga saat ikan-ikan yang optimum untuk bereproduksi sudah habis dieksploitasi, maka hasil tangkapan juga akan turut berkurang gitu. Nah, ini tadi semakin tinggi hasil tangkapan, distribusi frekuensi panjang juga dapat menurun karena ikan-ikan yang pada dalam ukuran dan usia yang optimum untuk reproduksi semakin berkurang gitu. Jadi maka untuk dapat memastikan ketersediaan stok populasi suatu spesies di perairan itu masih bisa dimanfaatkan, ada baiknya kegiatan penangkapan juga diiringi dengan monitoring dan pencatatan agar ketersediaan stok suatu populasi juga dapat terkontrol dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.